Konsep dan teknik, Sekarang gini deh. cara mengendalikan tongkat rem tangan Cara dan mengendalikan penjelasannya. rem tangan, deh. Pegang dulu. Nih, cara mengendalikan rem tangan, kamu mesti paham. Dalam mengendalikan rem tangan, kelepas ya. Kelepas. Angkat, pijit ke bawahin. Angkat dulu. Angkat, pijit ke bawahin. Oh, berat banget. Berat banget ya, baru kamunya. Wah, Bang. Coba deh, diulang lagi. Sekarang gini deh. Jangan ditarik. Oh, jangan ditarik, oh sorry. Jangan ditarik, gini deh. Dipijit, diangkat. Dipijit, diangkat. Lepas tombol, lepas pegangan. Nah, gitu. Ya, cara mengendalikan rem tangan yang akurat sebagai pengemudi. Dipijit, angkat. Oh ya, oke. Kalau andai kata misalkan kita mau ngelepas, angkat dulu, pijit ke bawahin, itu ngelepas rem tangan. Artinya kalau ke atas itu ngerem, kalau ke bawah tidak ngerem. Ya, nah, cara mengoperasikannya begitu. Kalau mengoperasikan atau menggunakan rem tangan, dipijit, diangkat, lepas tombol, lepas pegangan. Paham ya? Coba lagi, diturunkan, angkat, dipijit, ke bawahin. Itu tidak digunakan, dilepas arti ke bawah. Coba gunakan deh. Coba lepas. Gunakan. Lepas. Gunakan. Lepas. Oke. Sekarang deh gini. Ini bukan pengemudi tapi kebanyakannya sopir. Ya, sopir menggunakan rem tangan sopir. Kata aki-aki, biarin dah kata aki-aki aja, bukan ahli profesional, bilangnya sopir. Nah, pegang kamu. Pegang aja, jangan dipijit, pegang aja. Ini sopir, kata aki-aki teh, menggunakan rem tangannya belagung gitu. Nah, tarik aja deh. Nah, gitu. Itu sopir, bukan pengemudi. Ya. So, lepasin ke bawah. Coba pengemudi gimana pengemudi? Nah, itu pengemudi. Oke. Nggak ada bunyi pengemudi mah, ngangkat rem tangannya. Tapi yang tadi bahaya nggak? Yang Ya, bentar dulu, aku belum mau jelasin ke situ. Coba kamu lepasin dulu. Nah, sopir gimana sopir? Ngangkat rem tangan. Ah, gitu. Kita sopir. Bahaya nggak kata kamu kan gitu? Itu ada pasal. Udah nunggu. Ada apa? Pasal. Udah nunggu. Paham ya? Nah, ada pasal udah nunggu. Pasal apa, Pak? Iya, pasal itu. Pasal bener dan salah. Tapi pasalnya salah. Ya udah nunggu, itu pasal salah udah siap. Oke. Kalau bener ada pasalnya nggak? Nggak tahu. Ada lah. Cuman kita bahasnya pasal salah aja. Apa? Kalau kita salah di penjara, Oh ya. berarti kategori pasal mengatakan bunyinya begini, kecerobohan. Atau dikategorikan kelalaian. Berarti kalau andai kata menggunakan rem tangan bunyi atau gaya sopir, udah tahu itu masalah atau unsur kecelakaan dasarnya dari situ dulu. Karena udah disiapkan pasalnya. Bisa aja nakut-nakutin. Ya kalau nggak percaya silakan aja. Mau dijabarin nggak? Boleh. Boleh. Coba angkat, pijit ke bawahin. Sebulan ngerem. Ya. Sering bawa mobil. 3 bulan pijit angkat. Pas di rem tangan udah 3 bulan, tiba-tiba mobil gerak padahal di rem tangan.
ketahuan mobil gerak padahal udah digunakan rem tangan. Gayanya seperti itu. Sebagai pengemudi, kamu kaget gak? Oke. Berarti tahu yang tidak berfungsi adalah rem tangan. Nah, rem tangan itu pengereman roda belakang. Dua. Kalau rem tangan, kalau rem kaki 4. Depan dan belakang. Nah, sekarang rem tangannya tidak berfungsi. Apakah kamu pakai mobil itu? Enggak. Enggak. Berarti peringatan. Rem tangannya sudah tidak berfungsi. Berarti rem belakang itu sudah ada kotoran. Gitu kan? Udah ada debu. Karena sifat rem itu bergesekan antara kanvas rem dengan besi. Jadi berbentuk debu. Oh ya. Ya. Berbentuk debu, berarti kamu kalau andai kata tahu itu tidak berfungsi, berarti peringatannya udah tahu, dibongkar sendiri atau dibawa ke bengkel supaya rem belakangnya berfungsi kembali. Karena rem belakang kenapa? Ada debu di dalamnya karena berbentuk trombol, mangkok. Ya. Berbentuk mangkok. Jadi debunya kadang keluar, kadang tidak. Kebanyakan mati Tidak. karena berbentuk mangkok trombolnya. Paham ya? Nah, karena ada dikategorikan kunci-kunci disiapkan, dongkrak disiapkan. Itu benar-benar udah safety itu ya. Nah, kalau pengen tahu nih tentang rem tangan nih, ya. Jadi begini deh, kita lanjutkan bahasannya, jangan terlalu dalam deh. Kamu nanti sepaneng juga nih. Gini deh, kalau kamu posisinya udah tahu itu, tadi kita ngebahas pasal ya, udah nunggu pasalnya. Nih, kalau di rem tangan, misalkan yang salah Pak sopir, ke bawahin dulu deh. Bawa. Gayanya sopir, tarik, bret. Dipaksa apa enggak? Oh, dipaksa. Ya dipaksa. Nah, kategorinya dipaksa ya. Bukan sekemampuan. Dipaksa. Oh, bret gitu kan. Jadi itu tetap ngerem deh 3 bulan. Itu sekaligus merusak ya. Bukan, dipaksa rusak. Nah, jadi 3 bulan harusnya nggak golosor, nggak ketahuan. Tidak ketahuan. Nah, kamu pergilah sama keluarga ke Subang. Kan itu nggak tahu itu berfungsi apa tidak. Nah, pas di rem kaki nyeblos. Karena yang berfungsi cuma rem depan doang. Kenapa ini nggak ada rem? Habis apa bukan ya? Habis apa enggak ya? Kan begitu deh. Nah, berarti kamu bakal maksa rem kaki nggak? Iya, Dipaksa. Kalau dipaksa rusak nggak? rusak juga. Rusaknya apa? Habis ini. Habis apa jebol? Oh, jebol. Nah, dikategorikan jebol begini deh. Jebol itu kenapa? Karena rem kaki, rem depan dan belakang pakai master deh. Master itu pakai karet. Kalau dipaksa karetnya jebol. Kalau udah jebol karet disebut dikategorikan rem Belum. blong. Begitu. Ya. Berarti kalau kamu dari Bandung ke Subang, kebayang datang ngerem maksa? Maksa ya. Pas banyak yang benar-benar kejadian di situ, yang meninggal, kebetulan remnya panas, dipaksa, jebol lah di situ. Pilihan kamu, tiang listrik, pohon, tebing, rumah orang, jurang, tinggal milih. Oh, iya. Ya, paham?